awalnya memang semua kita prihatin, termasuk saya juga prihatin karena adanya pandemi COVID. Jadi banyak jamaah masjid, pengurus DKM juga yang kena PHK atau dirumahkan atau tidak ada kegiatan sama sekali setelah pandemi. Ya karena kan kita semangat, ya posisi kita kan yang pertama kan di masjid, yang kedua kan buat mendukung perekonomian umat juga, fasilitas masjid juga. Masjid Baitus Salam, Taman Sari, Jakarta Barat yang menggerakkan roda perekonomian berbasis masjid dengan budidaya hidroponik dan sekarang tergabung dalam Masjid Baitus Salam Farm ya Pak ya, MP Farm ya. Barangkali bisa dijelasin dulu Pak. Jadi mengenai sejarah nih terbentuknya MP Farm itu sendiri diawali dengan adanya pandemi COVID ya. Akhirnya kan masjid ditutup, akhirnya pengurus itu berkumpul dan dari pembicaraan antara pengurus itu ada terbesit ide dari ketua masjid yaitu Pak Citwi untuk mengadakan satu kegiatan pemberdayaan dengan model mandiri dari ketua DKM tersebut. Dibikinlah satu sistem pertanian hidroponik yang awalnya dimulai dari satu sistem. Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa sistem dengan total lubang tanam itu sekitar 2.200-an titik lubang, dan alhamdulillah itu cukup bisa untuk memproduksi dengan kapasitas sehari 5-10 kilo kalau dimaksimalkan. Di awalnya itu sistemnya investasi apa kas masjid Pak? Ini murni pendanaan mandiri, tidak menggunakan dana kas masjid sepeser pun. Dari jamaah ya Pak? Dari jamaah juga bukan. Juga. Itu dari ketua masjid itu yang lebih dominan, hampir 90% itu model dari kocek pribadi ketua DKM dan lainnya dari kita itu tidak seberapa sebagai pelengkap. Di modal awal berapa Pak dulu Pak? Modal awal dari sekarang itu hampir 50 jutaan kalau di total. Dan alhamdulillah dengan ada beberapa sistem input yang tadinya awalnya kan kita untuk mengisi kosongan untuk nanam beberapa jenis tanaman seperti jasim, kangkung dan lain sebagainya, itu awalnya kan kita bagikan ke jamaah. Lama-lama terbesit untuk kita jual keluar. Awalnya kita jual ya di antara jamaah aja yang membutuhkan. Akhirnya mungkin mereka merasa cocok kan, ketagihan, beli. Akhirnya dari mulut ke mulut kesebar, kecium juga oleh pihak kelurahan, oleh pihak KPKP. Alhamdulillah ada sambutan baik dari KPKP itu, dari dinas KPKP tersebut akhirnya memberikan bantuan bimbingan, penyuluhan, bahkan permodalan tapi dalam bentuk benih dan nutrisi dari sistem hidroponik tersebut. Dan sampai sekarang pun komitmen dari mereka masih ada, hampir kunjungan tiap minggu atau 2 minggu sekali pasti ada kunjungan untuk memotivasi kita yang bekerja di hidroponik ini. Kalau anggota ada berapa? Anggota itu kalau keseluruhan boleh dikatakan semua jamaah itu jadi anggota. Cuman yang aktif itu ada sekitar 7 orang. Dalam mulai itu sudah diakuin oleh pihak dinas KPKP, Dinas Pertanian Jakarta, dan legalisasi itu seperti sertifikat kelompok tani. Jadi sudah resmi kelompok taninya itu terdaftar di mana kalau nggak salah di pokoknya yang ngusahain itu KPKP. Secara signifikan nominalnya itu kita tidak bisa tentukan karena memang dari hasil penjualan itu masih fluktuatif. Namun untuk itu kita handle itu untuk pengeluaran pam masjid, air pam masjid yang sekitar 300 sampai 500 ribu itu kita bayarin dari hasil usaha masjid bidang hidroponik ini. Jadi untuk memberikan secara
tunai ke masjid itu belum, namun masih berupa kita handle untuk pembayaran bagian PAM masjid ini. Baru sebatas itu, karena memang kita kendalanya masih pemasaran ya, karena memang ini produk premium, produk unggulan, harganya jauh di atas sayur-sayur yang ada di pasaran. Jadi memang itu yang menjadi kendala dan kesulitan kami yang di ini. Mungkin kalau bisa kita menembus pasar-pasar mall, mungkin kita bisa lebih intens lagi ke masjidnya, mungkin bisa lebih signifikan. Jadi baru sebatas pengeluaran masjid yang berupa air kita handle. Itu per bulan gitu ya? Per bulan ya sekitar 300 sampai 500 ribu. Nah ini kan biasanya permasalahan itu ada di pribadi ya Pak ya, SDM-nya itu sendiri. Biasanya kalau di masjid itu mungkin angkat-angkat tai ayam lah bahasanya gitu. Nah ini biar menjaga tetap semangat nih, tetap kompak nih, gimana nih Pak? Ya alhamdulillah ya, kita yang kita masih bisa atasi, karena di rooftop sendiri tempat itu kita hampir setiap malam itu ngumpul, kita komunikasi, kita membicarakan hal-hal nggak cuma masalah pertanian, masalah kemasjidan, bahkan untuk santai-santai sekedar minum teh bersama di atas. Jadi adalah satu wadah untuk kita berkumpul. Jadi kita punya komitmen untuk tetap menghidupkan, karena semangat kita satu, menghidupkan ekonomi masjid begitu. Jadi kami akan lebih semangat apabila kendala-kendala seperti pemasaran itu bisa diatasi. Kita bisa fake nih nanam untuk full itu dengan 2.200 titik, kapasitas bisa sehari sampai dengan 10 kilo. Kalau bisa kebuang itu Masya Allah, mungkin yang pengurusnya atau petaninya itu bisa dapat honor dari situ. Tapi untuk sementara paling sekedar minum teh bareng-bareng, karena komitmen kita itu bukan untuk mencari keuntungan di situ, tapi kita akan memberikan sesuatu di masjid. Nah baru sebatas kita bisa bayarin pengeluaran air masjid, itu udah senang sekali kita, karena kita berharap dapat sesuatu dari pertanian ini. Tapi motivasi kita adalah untuk memberikan ke masjid. Gambaran Pak ke depan nanti bila mana orderan ini banyak gitu ya, menambah lahan, entah itu kerjasama dengan masjid lain atau ada tanah yang nganggur, ada gambaran di situ kan? Ya mungkin sekali. Bahkan kita lagi menjajakin nih ya, masih dalam unit usaha masjid, kita mau ekspansi, bukan main di urban farming dengan lahan yang ada di rooftop masjid, tapi kita akan coba nanam talas nih, yang sananya itu kita kemarin udah survei ke Rembang, ke Serang, dan kemarin ke Sukabumi. Alhamdulillah udah ada titik terang nih. Mungkin insya Allah mudah-mudahan akhir bulan atau awal bulan depan, Oktober ya, kita mulai tanam talas beneng yang kita awalnya di daerah Kuningan. Ini masuk dalam unit usaha masjid juga. Dan sekali lagi, meskipun di unit usaha masjid ini kita tidak menggunakan kas masjid, tapi murni dari pribadi pengurus, kita kolektifan, dan insya Allah nanti hasilnya adalah persentase yang cukup signifikan buat masjid. Karena utamanya kita ingin mencari atau memperbaiki perekonomian kemandirian ekonomi masjid ini. Kita menuju ke rooftop atap bangunan Masjid Baitus Salam. Ada macam-macam ya. Yang pertama ada cesim, ada pakcoy, ada kangkung, ada selada, terus pagoda, terus ada melon, air melon tuh. Iya. Jadi ada bermacam-macam tanaman di sini. Nah, termasuk tanaman-tanaman buah-buahan. Ada tanaman buah-buahan, jambu kristal, jambu air. Terus ada yang macam-macam lah. Ada anggur juga. Anggur iya. Yang paling diminati apa Pak itu? Kalau di sini diminatin ini ya, tanaman sayuran ya. Sayuran cesim sama kangkung. Kalau di sini kangkung sama cesim itu paling diminatin sama warga. Soalnya itu kebutuhan sehari-hari. Kosong nih Pak? Iya, lagi kosong nih pasca panen. Pasca panen ya. Ya, jadi semai ya bahasanya Pak ya? Iya, Semai baru. Jadi orang pemerintah kemarin beli berapa paket, beberapa paket ini.
Jadi kalau dipaketin, kalau satu paket itu 10.000. Cecim ya. Cacing namanya. Iya. Kalau ini apa Pak? Melon tadi Kalau Pak ini ya? melon, betul. Ini melon. Nah, Melon hidroponik. kalau di rooftop ini kendalanya apa sih Pak? Satu kendala angin ya. Angin ya? Iya, kedua burung. Nah, Terus ketiga ya emang apa namanya ada ulat. burung makan ya dia? Iya, burung mereka tuh makan saat baru numbuh. Hmm. Baru numbuh dia akan makanin karena mungkin manis apa gitu. Ah, iya. Terus Saya, apa namanya ulat. kalau itu, Karena ulat itu ruangan terbuka. Jadi hmm. si burung itu ke bawah ulat jatuh ke sini akhirnya berkembang biak akhirnya jadi banyak ulatnya. Nah, Gitu. ya, biasanya idealnya kalau hidroponik itu kan ada atapnya ya Pak ya? Betul, iya. Atap. Ada Apa ini Pak? ini pakcoy. Pakcoy, oh ya pakcoy. Contohnya apa Pak kalau yang surat izin yang sudah dipunya dari Jadi MB surat Farm? izin itu sertifikat pengukuran kelas kelompok tani ini. Jadi ya terus di berita acara pembentukan kelompok tani itu ada ya terus susunan organisasinya itu udah ada komplit ya kan. Nah ini sertifikat izin usaha petani. Oh, udah sampai situ ya Pak Iya, ya? Oh, luar udah. biasa. Ini udah komplit semuanya Pak. Ah. Yang ini ketua DKM-nya Pak. Oh Ini. iya Pak Insinyur Dwi Sudaryono Iya, ya Pak betul. ya. Heeh. Wah luar biasa Pak. Jadi Iya. sudah lengkap ya Pak ya. Udah Kalaupun lengkap, iya. mau ekspansi Benar. keluar publik. Heeh. Jadi apa? Dinas Kelautan terus Perikanan dan Ketahanan Pangan. Oh iya. Iya. DKI Jakarta ya Pak DKI ya. Jakarta. Barat. Betul. Oh iya.